akhir acara kita ada sesi tanya jawab seperti itu. Ya, setelah Pak Gunawan, kita akan bersama-sama menyimak peluang destinasi wisata dan juga investasi, ya. Peluang investasi properti di kawasan ekonomi khusus KAIKA Tanjung Lesung dengan tema Pesona Kemilau, investasi wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Kami persilakan kepada Bapak Purnomo Siswa Prasetyo, TJ MBA, selaku Direktur Utama PT Banten West Java dari Grup Jawa BK TBK. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari Pak Purnomo Siswa Prasetyo. Ya, beliau ini tahun 1992 beliau lulus S2 dari Business Administration Newport Institute of Management dari Jakarta. Kemudian juga beliau lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Ya, mengawali karir di 2006-2007 ya Pak Purnomo sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT Banten Global Development, pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan utilitas di Provinsi Banten. Ya, dan 2016 sampai saat ini beliau adalah Direktur Utama PT Banten West Java Tourism Development Corporation, pengembang dan pengelola 1.500 hektar Tanjung Lesung Tourism Destination Resort, ya, kawasan ekonomi khusus. Dan Pak Purnomo Siswa Prasetyo ini juga merupakan Ketua Komite Tetap Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Bidang Pariwisata Kadin Indonesia. Ya, hadirin sekalian, sebelum kita mendengar penjelasan dan pemaparan dari Pak Purnomo, kita akan menyimak TVC atau video singkat mengenai Tanjung Lesung. Ya, nanti diskusi berikutnya akan dipandu oleh Pak Moderator, Pak Anton Teddy. Setelah kami tayangkan video profil dari Tanjung Lesung, Pak Anton Teddy akan berdiskusi bersama Pak Purnomo Siswa Prasetyo. Ya, itu tadi video singkat mengenai Tanjung Lesung. Kami silakan Pak Anton Teddy untuk bisa memandu diskusi kita pada sesi Tanjung Lesung kali ini. Silakan Pak Anton Teddy. Oke, dari Pak Pur tidak ada presentasi ya? Ada Pak. Mungkin ada. Di panitia sudah ada. Iya, Bapak mau presentasi dulu, silakan. Ya, boleh silakan. Pak. Kami bantu. Berapa menit Pak dapat Pak? Pak Freddy berapa menit? 20 menit Bapak. Oh, 20 menit. Baik, terima kasih Pak Anton. Mungkin perkenalkan saya Purnomo Siswa Prasetyo dari PT Banten West Java, anak perusahaan dari Jawa BK Group. Dari yang pengelola Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Yang jaraknya dari Jakarta ini hanya 170 km. Ya, terima kasih slide-nya. Silakan, mungkin bisa dilanjut slide berikutnya. Saya langsung saja, mungkin ini kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung ini dikelola oleh PT Banten West Java. Tahun 2015 diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, menjadi satu kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata di Pulau Jawa yang
luas 1.500 hektar dan juga ditetapkan sebagai 10 destinasi sebagai Bali baru, ya, 10 Bali. Dan PT Banten West Java ini adalah anak perusahaan dari PT Jababeka Terbuka sebagai pengembang perkotaan yang sekarang sudah ada di beberapa kota. Kemudian ditetapkan juga Tanjung Lesung ini sebagai kawasan strategis nasional dengan kawasan seluas 1.500 hektar dan garis pantai seluas 13,8 km. Ya. Dan sebagai kawasan strategis nasional tentunya untuk mempermudah akses ke Tanjung Lesung dikembangkanlah jalan tol baru dari Serang ke arah Panimbang sepanjang 84 km. Kemudian di Tanjung Lesung juga kita kembangkan bandara khusus yang diberi nama Bandara Salakanegara dan dikembangkan berbagai jaringan air, listrik, kemudian bahkan peralatan mitigasi bencana yang terintegrasi dengan BMKG Indonesia ini sudah terpasang dengan baik. Dan objek wisata ini juga dikelilingi oleh objek wisata lain yang bertaraf internasional seperti Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian ada Kampung Baduy, ya, Pulau Liwungan, kemudian Pulau Panaitan, ya. Dan di dalam kawasan Tanjung Lesung sendiri juga tersedia Mongolian Culture Center yang bisa kita nikmati bersama. Mungkin selanjutnya, slide selanjutnya, boleh. Nah, ini beberapa kegiatan investasi yang sedang dikembangkan di Tanjung Lesung. Kemarin memang kita sudah ada penandatanganan kerjasama dengan investment group dari Yunnan Ice Sea untuk mengembangkan kota atau permainan Ice World di Tanjung Lesung. Kemudian bulan Desember nanti kita akan buka mini zoo, ya, dengan fauna land, dengan binatang-binatang yang langka, dengan binatang-binatang yang menarik untuk para pengunjung kita siapkan. Kemudian beberapa kerjasama dengan Japan Multi Finance Company Indonesia kita juga sudah berjalan. Dengan BUMN di Indonesia juga sudah ada kerjasama untuk mengembangkan beberapa resort, juga dengan beberapa arsitek Populous yang mengembangkan marina. Sekarang juga sedang dikembangkan Aero Cluster Development di Tanjung Lesung. Slide berikutnya mungkin. Nah, ini untuk menempuh di Tanjung Lesung, kita dari Jakarta melalui jalan tol Jakarta Merak, ya, nanti keluar di Serang Timur sekarang, kemudian ke arah Pandeglang. Nah, nanti sebelum Serang Timur itu akan ada bukaan tol baru yang tadi disampaikan sepanjang 83,7 km tepatnya, ya, hampir 84 km, yang sehingga menjadikan jarak tempuh dari Jakarta ke Tanjung Lesung yang sekarang kita tempuh 3,5 sampai 4 jam itu nanti bisa hanya 2 jam saja kurang, karena ini hanya 176 km saja dari Jakarta, sehingga untuk berlibur ke Tanjung Lesung dan sekitarnya tentunya bisa menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Lanjut, slide selanjutnya mungkin. Nah, ini tadi untuk mencapai ke Tanjung Lesung, sekarang ini kita bisa menggunakan mobil pribadi, ya, dengan 3,5 sampai 4 jam. Kemudian juga dengan transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Tanjung Lesung, itu kita juga bisa menggunakan Damri, ada bis Damri. Ya. Kemudian bisa juga melalui Pelabuhan Merak ke Tanjung Lesung. Nah, ini juga ada bis Damri juga. Nah, ada kereta komuter lain, tapi ini masih baru sampai Rangkas Bitung. Nah, nanti di stasiun Rangkas Bitung
Damri yang tadi dari Soekarno-Hatta tadi ada berhenti di stasiun Rangkas Bitung, sehingga ini juga bisa menjadi alternatif untuk ke Tanjung Lesung. Ya. Kita juga bisa mengakomodir untuk helikopter yang mendarat ya, kalau dari Jakarta itu bisa 40 menit estimasinya, Bang. Kemarin juga ada Bandara Salakanegara kita yang sudah dikembangkan, itu sudah bisa menerima pesawat dari Pondok Cabe. Sudah ada beberapa pesawat yang kemarin mendarat, termasuk Susi Air dan kemarin teman-teman dari Pondok Cabe. Itu juga 40 menit bisa ke Tanjung Lesung. Termasuk charter flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma tentunya juga bisa kita akomodir di Tanjung Lesung. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini moda transportasi Damri yang sudah berjalan, ada jadwalnya. Langsung, silakan. Mohon slide berikutnya. Nah, ini perbandingan investasi di Tanjung Lesung di tahun 2020 dibandingkan beberapa daerah-daerah yang sedang berkembang. Jadi masih potensinya demikian besar karena akses tolnya kita baik, kemudian juga untuk kepemilikan di Tanjung Lesung warga negara asing bisa memiliki lahan. Terus Tanjung Lesung merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata dan ada tadi Bandara Salakanegara yang di Tanjung Lesung. Slide berikutnya. Di Tanjung Lesung selain tempat wisata, kita juga menyediakan villa-villa pribadi untuk bisa dimiliki oleh para customer, ya, tamu-tamu yang sudah jatuh cinta dengan kondisi pantai di sana, kemudian bisa menikmati wisata di sana, bisa memiliki villa-villa pribadi dan kemudian villa-villa tersebut bisa kita manage kembali, kita kelola kembali, kita sewakan kembali kepada tamu-tamu yang untuk bisa berkunjung ke sana. Sehingga ini kesempatan untuk meningkatkan ekonominya terbuka luas lah peluang ekonomi. Silakan. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa contoh yang kita kembangkan. Ada Villa Kalicaa. Kalicaa Villa ini sudah beberapa kali digunakan untuk event-event internasional di Tanjung Lesung, kemudian juga beberapa kegiatan wisata untuk di Tanjung Lesung sudah ada digunakan dan villa-villa ini bisa dimiliki oleh para customer, kemudian kita kelola, disewakan kembali. Slide berikutnya, selanjutnya. Ini kondisi di Villa Kalicaa. Lokasinya di sebelah Hotel Tanjung Lesung yang sekarang ada ini. Dan ini di Villa Kalicaa ini kita ada 34 unit yang tersedia dan juga tersedia beberapa kafling-kafling siap bangun, ya, yang di pinggir pantai, kemudian di lapangan golf, menghadap lapangan golf yang ada di Tanjung Lesung, ya, kita siapkan juga semua. Slide berikutnya. Kemudian juga ada di dalam kawasan 1.500 hektar Tanjung Lesung ini juga terdapat beberapa konsep penginapan dengan konsep homestay pertama di Tanjung Lesung yang berada di dekat fasilitas dan objek pariwisata. Ya, bentuknya ada yang 1 kamar, ada yang 2 kamar, ya, dan ada diberi nama Viria dan Tara. Ya. Lanjut, mungkin slide berikutnya. Nah, ini kita juga sedang kembangkan produk baru, ya, kafling siap bangun, ya, di area Cemara Laut Villas. Ini di sebelah Lada Bay Village tadi. Jadi ini juga sangat menarik karena ada huniannya mix antara komersial dan untuk
kegiatan pariwisata yang residensial asri dikelilingi oleh objek fasilitas pariwisata unggulan. Lanjut. Juga ada kafling-kafling komersial untuk hotel-hotel yang tentunya mulai dari 5.000 meter luasnya, bisa dikembangkan sebagai restoran, kafe, butik, kemudian area investasi yang lain. Nah, ini tentunya teman-teman dari franchise group ini juga tentunya bisa lebih punya terbuka peluang, ya, kesempatan untuk bisa melihat dan mengembangkan franchise-nya di sana untuk beberapa kegiatan yang tentunya sudah potensi pasarnya demikian baik. Ya. Lanjut. Untuk yang bentuk komersial juga kita kembangkan juga Lada Bay Arcade. Ini di daerah yang dekat Lada Bay Beach, ya, yang juga potensi untuk dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Dan sekarang sudah mulai sedang dalam tahap pembangunan. Lanjut. Ya. Slide berikutnya. Mungkin itu kurang lebih gambaran di Tanjung Lesung, dan tadi dari video sebelum ini juga beberapa aktivitas wisata yang bisa dilaksanakan oleh beberapa teman-teman yang berkunjung ke Tanjung Lesung, termasuk mungkin nanti kita sharing dengan Pak Anton Teddy pada waktu yang pernah berkunjung ke sana. Terima kasih. Pak Anton, mungkin itu Pak. Ya, Pak Freddy, boleh saya mulai? Boleh Pak. Silakan Pak. Oke. Dengan narasumber berikutnya. Ya, kebetulan ya teman-teman, saya dalam waktu dari Juli sampai 2 minggu yang lalu, saya sudah 7 kali ke Tanjung Lesung. Jadi saya sangat familiar sekali. Mungkin saya kalah lama aja sama Pak Pur gitu ya. Pak Pur memang udah lama di sana, tapi mungkin saya adalah orang yang di luar Tanjung Lesung yang sering ke sana. Kenapa? Saya melihat sesuatu yang berbeda. Tadi pejabat mengatakan bahwa potensi Tanjung Lesung sangat luar biasa, dan yang saya rasakan sekarang ini kan di luar adanya jalan tol. Jadi bisa dibayangkan sekarang itu adalah kurang lebih kurang daripada 4 jam saya sudah sampai dari rumah ya. Jadi dari door to door saya sudah sampai 4 jam. Dan saya selalu mengatakan, kenapa Tanjung Lesung saya 7 kali di waktu pandemi seperti ini. Yang pertama adalah Tanjung Lesung ini sebagai destinasi. Ini penting. Jadi saya ke Tanjung Lesung bukan nginep di Tanjung Lesung, tapi saya mengunjungi satu destinasi. Dan tadi kalau Pak Pur sudah paparkan, begitu banyak yang kita bisa lakukan. Nah, Pak Pur, pertanyaan saya adalah, kalau sekarang tadi kan harga yang belum nyambung jalan tolnya. Nanti kalau jalan tolnya nyambung, kira-kira harganya masih sama atau bagaimana nih Pak Pur? Ya, tentunya Pak Anton memang di daerah yang demikian berkembang, potensinya akan semakin besar. Gitu ya. Dengan infrastruktur yang baik, mudah ditempuh, orang bisa semakin banyak yang datang, tentunya investasi akan lebih baik lagi berkembang di sana. Ya, harganya tentunya pasti akan juga berbeda, Pak. Ya, gitu. Jadi siapa yang cepat hari ini bisa ambil kesempatan, dia lebih beruntung, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak, kalau ada yang minat, mesti kontaknya kemana, Pak? Di Jakarta atau harus ke Tanjung Lesung? Karena ini penting menurut saya. Bisa di Jakarta, Pak, tapi paling penting lagi kalau bisa datang ke Tanjung Lesung lagi, langsung, Pak. Jadi sehingga menikmati betul apa yang Pak Anton tadi sampaikan, sehingga memang jadi jatuh cinta lah harusnya ke daerah itu. Iya. Karena tadi kan ini destinasi Pak Anton, jadi kita benar-benar harus
bisa menikmati alamnya, menikmati daerahnya, sambil kita bisa berinvestasi dengan mendapat keuntungan yang baik gitu. Iya. Jadi sekedar ini bukan endorse nih Pak, tapi apa yang saya rasakan ya. Jadi saya sudah sangat familiar dari Anyer, Carita, lalu memasuki kita belok ke kanan ya dari Carita ini belok ke kanan, perjalanan itu kurang lebih masih sekitar 40 sampai 50 menit. Kalau kita lihat di sepanjang jalan menuju ke Tanjung Lesung, dan dari Tanjung Lesung sampai ke Sumur, saya bisa mengatakan inilah satu-satunya. Tidak ada pilihan lain. Bahwa Tanjung Lesung Resorts ini 1.500 hektar ini adalah tujuan, destinasi. Seringkali orang bertanya, kenapa saya sampai 7 kali? Kembali lagi ini bukan endorse, tetapi menurut saya ini yang mungkin tadi Pak Pur ceritanya sedikit ya. Saya bisa tambahkan bagaimana kita kalau kita ngegoes di Jakarta sekarang takut dibegal gitu ya. Di sana itu ngegoes saya bisa sampai 9 kilo dan bisa dikatakan ketemu orang pun dalam tanda petik kecuali petugas itu masih ada. Seringkali orang berbicara sekarang mengenai future orang punya tendensi kalau jalan-jalan itu physical distancing. Kedua, dicari yang kerumunannya sedikit gitu ya. Seringkali orang bertanya, saya ke sana 7 kali, 1 kali adalah dengan keluarga, 6 kali dengan grup. Jadi bisa dibayangkan bukan saya datang sendiri, tapi saya berhasil membawa teman-teman untuk ikut ke sana. Dan mereka bertanya, Pak Anton, physical distancing-nya gimana? Saya katakan, physical distancing di sana mau 20 meter bisa, mau 200 meter juga bisa. Saking gedenya gitu ya. Dan satu yang saya pikir luar biasa. Saya kembali lagi mungkin Pak Pur menganggap itu adalah hal-hal yang biasa setiap hari sudah dilihat, yaitu bisa melihat pantainya, saking garis pantainya itu hampir 14 km, bisa sunrise dan sunset. Ini menurut saya susah sekali. Tidak banyak, malahan mungkin hampir jarang ada satu tempat yang bisa seperti itu. Jadi memang belum lagi tadi Mongolian Culture Center adalah satu-satunya di negara Asia Tenggara, bukan di Singapura, bukan di Jakarta, tetapi adanya adalah di Tanjung Lesung. Saya melihat sekarang ini prospek Tanjung Lesung sebenarnya sangat-sangat bagus. Tetapi saya merasakan kurang dipromosikan. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak mengerti promosi yang bagaimana yang harus dilakukan. Dan sejak bulan Juli saya banyak berbicara dengan teman-teman. Dan setelah ke sana baru mereka sadar. Dan apa yang kami lakukan, ini sekedar info supaya tadi saya setuju dengan Pak Pur, harus nyoba gitu ya, datang ke sana nyobain, kalau nggak nyoba, seeing is believing. Kalau nggak nyoba nggak percaya. Orang seringkali pergi ke satu tempat, menginap. Lalu setelah itu jalan-jalannya harus keluar dari penginapan. Tapi kalau ke Tanjung Lesung ini orang menginap, tidak keluar dari pintu gerbang utama. Jadi bisa dibayangkan, seringkali orang bertanya, Pak, pintu gerbangnya ke hotel berapa jauh? Saya bilang 3 kilo. Orang suka bingung, Pak. Kenapa terlalu jauh? Mereka nggak sadar, ini 1.500 hektar. Pak, kalau saya tadi lihat ada investasi yang pasir putih. Saya waktu kemarin terakhir Bapak sempat ajak saya lihat yang pasir putih ini adalah yang di Bluefish, yang di Joglo, lalu yang ada bangunannya, dan itu daerah situ ya Pak ya? Betul Pak Anton ya. Oke, Pak, sekarang itu kan lagi marak yang namanya bukan timeshare
seperti yang kita kenal sebelumnya, tapi timeshare-nya itu dibikin lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Ada kepemilikan, kayak beberapa promosi dilakukan di Bali, punya properti tapi biayanya kurang daripada 20 juta. Saya nggak melihat itu di Tanjung Lesung. Apakah memang belum planning ke arah sana atau target marketnya berbeda? Karena saya melihat Tanjung Lesung bukan udah ke middle up ya Pak ya. Memang sekarang yang banyak dikembangkan yang middle up, Pak, tapi sudah mulai juga seperti Lada Bay Village itu sudah mulai kita kembangkan juga untuk yang ya 200-300 juta sudah mulai. Gitu. Dan yang tadi juga ada kafling yang kita siapkan untuk pengembangan villa yang mulai 200 juta, Pak. Jadi mungkin kalau ke depan kita juga sedang siapkan beberapa produk yang bisa dimiliki timeshare tadi bersama-sama ya. Hanya memang ini kemarin kita sedang melihat peraturan-peraturannya Pak, supaya perpajakannya, kemudian keamanan dari investor tersebut harus kita pikirkan betul, supaya begitu mereka misalnya tanamkan 20 juta atau 50 juta, ini punya value yang kepastian hukumnya ada gitu Pak. Iya, menarik Pak. Pak, seringkali orang dibikin kaget sebenarnya dengan fasilitas yang ada di sana. Salah satunya adalah air bersih, Pak. Seringkali kalau kita menginap di pantai, di properti pantai, dekat pantai, ini airnya itu adalah sudah normal kalau agak sedikit payau gitu ya Pak ya. Kalau di Tanjung Lesung kok enggak gitu Pak? Kenapa Pak? Ya ini karena kami punya pengalaman di pengembangan kota Pak di Jababeka. Jadi treatment plan-nya ini tentunya kita melihat mutu kualitasnya dengan baik Pak. Jadi di Tanjung Lesung juga punya water treatment plan sendiri juga yang cukup besar kapasitasnya, dan juga kita waste water treatment plan, sehingga air kotornya pun tidak langsung kita buang ke laut, tapi justru bisa ditreatment untuk bisa dipergunakan kembali. Gitu. Nah ini yang memang untuk pengembangan suatu destinasi wisata yang sustainable, yang berkelanjutan, ini sangat diperlukan. Termasuk di air bakunya kita juga menggunakan air baku yang baik, Pak. Oke, ini alasan-alasan yang menurut saya seringkali kita abaikan. Tetapi begitu kita tinggal di sana, itu yang menjadi sangat penting. Jangan sampai gara-gara air yang nggak bersih tadi, mandi kita jadi nggak nyaman dan tinggal kita menjadi terganggu. Dan sekarang ada yang namanya staycation. Mulai orang menginap lebih daripada sebulan. Bagaimana respon yang ada selama ini, Pak? Karena Tanjung Lesung saya ngelihat beberapa kali ketemu justru banyak yang tinggal di sana kok betah gitu ya. Kalau orang tanya kenapa saya betah, ya saya betah gitu ya. Tapi ini tinggalnya lama gitu. Apa yang membuat mereka lama tinggal di sana, Pak? Ya, Pak Anton, memang dengan kondisi yang sekarang ini tentunya banyak PSBB di Kota Jakarta, untuk datang ke kantor kita dibatasi ya jumlah yang bekerja. Nah, di Tanjung Lesung ini seperti Pak Anton tadi bebas gitu, kita bisa jarak dengan orang bisa 20 meter, bisa 200 meter gitu ya. Nah, jadi mereka bisa tinggal di resort-resort, kemudian tinggal dengan waktu yang cukup lama, dengan fasilitas Wi-Fi yang ada, kemudian juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan olahraga, tadi seperti sepeda, bisa kayaking. Ada beberapa teman juga bisa surfing, dia ini biasa bekerja di
beberapa negara seperti Pak Andrew James, salah satu investor kita tuh dia biasanya keliling ya di Australia, kemudian di India, kemudian di China. Nah, dengan adanya pandemi COVID sejak dari bulan Maret, mereka tinggal di Tanjung Lesung. Di Tanjung Lesung bisa tetap surfing, melakukan kegiatan surfing, olahraga, lari, sepeda dengan sehat, dengan fresh air, ya. Kemudian juga pekerjaannya tetap bisa di-handle di Tanjung Lesung dengan adanya Wi-Fi tadi, Pak. Dan aktivitas yang lain yang dia bisa nikmati, peluang-peluang bisnis baru yang dia bisa lihat dengan adanya tamu-tamu, kemudian dia bisa punya ide-ide baru lain yang bisa dikembangkan di sana, seperti pengembangan kelapa sawit, kemudian kacang, gitu ya, dikembangkan untuk bisnis-bisnis baru di daerah Tanjung Lesung, karena lihat potensi pengunjung wisatawan yang ke sana yang tentunya perlu dilakukan di surfing dengan baik. Pak, saya pernah baca ada satu target turis 1 tahun itu yang diharapkan target Tanjung Lesung. Ini bagaimana, Pak? Nah, dengan jalan tol jadi nanti, Pak, di tahun 2023, 100% 84 km itu selesai, kita melihat bahwa potensi pasar dari Jakarta ini dan Jawa Barat demikian besar, Pak. Dari sekarang saja kita lihat kurang lebih 35 juta penduduk di putaran Jakarta. Dan setiap weekend mereka berbondong-bondong ke Puncak, ke Bandung. Nah, kenapa nggak sekarang dengan dibukanya jalan tol ini lebih mudah dan akses lebih cepat ke Tanjung Lesung, sehingga bisa kita ditarget untuk bisa 5 juta 1 tahun gitu ya. Itu wisatawan asing dan domestik itu masih bisa, Pak, gitu ya, masih mampu, Pak. Dan ini tentunya akan dibutuhkan beberapa potensi-potensi kegiatan seperti tempat wisata, akomodasi, kemudian juga restoran, theme park, ya, teman-teman dari franchise yang mengembangkan bisnis-bisnis makanan, spa atau apa di daerah kawasan ini tentunya jadi menarik potensi ini kalau bisa kita menyediakan untuk wisatawan yang kita prediksi mungkin 5 juta wisatawan per tahun yang akan masuk. Iya, Pak Purnomo, Pak Anton, mungkin next time kita bakal berkunjung sama teman-teman franchisor kali ya, Pak Anton, ya, ke sana ya.